Shalom saudara, kita kembali mengikuti ABAM, ini masuk episode 963. Mari Pak Yehuda kita mulai. Baik Pak, saya bacakan yang pertama dari seorang pria berprofesi sebagai pendeta, usia 49 tahun, tinggal di Malang, Jawa Timur. Shalom, saya salah seorang pendeta, kami beserta jemaat mendapatkan undangan kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Apakah saya sebagai pemimpin salah apabila saya tidak menghadiri acara tersebut? Karena kekhawatiran saya yaitu mental jemaat terpengaruh dengan frame pengajaran yang salah lagi. Dalam kurung teologi kemakmuran atau tidak fokus ke nasib kekal. Mohon pencerahan dan nasihat apa yang harus saya lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi sebenarnya begini loh. Bukan hanya tidak menghadiri kebaktian yang pengkhotbahnya bisa merusak frame kebenaran yang kita pahami. Tapi juga jangan mengundang orang yang tidak menyampaikan firman sesuai dengan frame kebenaran yang kita pahami. Yang ketiga, harus menghimbau jemaat untuk tidak sembarangan mendengar khotbah. Tapi yang keempat paling penting, isi kebenaran sebanyak-banyaknya kepada jemaat. Karena itulah imun yang kita berikan sehingga mereka tidak akan terpengaruhi oleh ajaran orang lain. Perhatikan kalau orang sudah setia mengikuti Truth.id. Biar saya dikatai sesat, tetap mereka mendengar saya khotbah. Kenapa? Mereka sudah mendapatkan verifikasi bahwa apa yang saya sampaikan itu mengubah. Dulu, dulu di Alkitab maksud saya, Yesus dikatakan sesat. Tapi Yesus diam saja. Lalu ada orang berkata, masa orang sesat bisa mencelekkan orang buta? Gitu kan? Nah sekarang kita berkata, masa orang sesat bisa mengubah orang jadi baik? Nah itu saja deh. Ya? Oke, jadi yang penting ajarkan kebenaran sampai mereka imun gitu ya, kebal terhadap ajaran salah. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 76 tahun, menikah, 1 anak, tinggal di Sumba Tengah. Shalom Pak Eras bersama tim ABAM. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah menjawab pertanyaan saya mengenai kitab Rut pasal 1. Doa saya senantiasa Tuhan Yesua memberikan hikmat dan pewahyuan kepada Pak Eras, sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan lewat pengajaran Pak Eras. Oh iya maaf Pak, pertanyaan saya dijawab di ABAM episode 944. Saya adalah pengikut setia pengajaran Pak Eras sejak tahun 90-an, lewat radio waktu saya masih di Sulawesi Tengah sampai hari ini. Dan sungguh saya diubahkan bersama istri saya. Hormat dan kasih sayang saya buat Pak Eras bersama tim ABAM. Tuhan Yesus Kristus memberkati Pak Eras bersama keluarga. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak usia 76 tahun, luar biasa. Menulis kalimat-kalimat yang menunjukkan Bapak benar-benar, 1, rendah hati. 2, Bapak diubahkan. Sebab tidak mudah mengikuti saya dari tahun 90, di mana saya juga mengalami pergolakan perubahan. Yang orang bisa bilang, wah enggak konsisten ini. Ya, dulu kita main kelereng, sekarang kita tidak main kelereng, itu perubahan. Apakah salah? Nah, di sini butuh kepercayaan. Dan kepercayaan itu bisa karena nurani baik dan pimpinan Roh Kudus. Jadi Bapak ini rendah hati, Bapak diubahkan. Suatu hari kita akan bertemu di langit baru bumi baru. Bapak orang benar dan orang terpilih. Amin. Berikutnya dari seorang wanita usia 25 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta. Shalom Pak, orang tua saya sudah lama bercerai. Sejak pandemi saya tulang punggung keluarga. Saat ini ibu saya punya pacar dengan gaya berpacaran tidak kudus. Dan mereka pernah berkonflik dalam hubungannya sampai ibu saya coba bunuh diri dengan alasan trauma masa kecil. Saya kecewa. Saya sudah berkorban menafkahi keluarga, tapi ibu saya kok tidak memberi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Begini, kamu boleh kecewa, pasti ya. Tapi kamu tidak boleh kemudian menyalahkan. Begini, kamu bisa kecewa, bukan boleh ya, maaf. Mestinya tidak ya, kalau dewasa tidak. Kamu bisa kecewa. Tetapi hendaknya kekecewaan kamu tidak berdasarkan karena kamu sudah menafkahi ibu. Ini yang salah. Kamu itu berhutang kepada ibu yang tidak bisa kamu balas. Saya kecewa, saya sudah berkorban menafkahi keluarga.
Kamu transaksional namanya ini. Kamu ada pamrihnya, begitu. Kalau kita memberi, kita menjaga keluarga, custodian. Ya, penjaga. The custodian of the family, the custodian of family. Kamu penjaga keluarga, the custodian of Israel, penjaga Israel. Kamu tidak perlu menuntut. Jadi kecewamu jadi lebih kuat. Ya. Tapi kalau kamu memberi dengan tulus, kamu tidak akan terlalu kecewa, nak. Ya. Ini yang salah. Jangan kamu kecewa karena kamu menafkahi keluarga. Yang kedua, ibumu itu orang sakit. Ya. Perceraian itu sudah menjadi luka. Ya. Sudah menjadi luka. Jiwanya sakit. Dia bertemu dengan pria yang bisa memberikan ketenangan, keteduhan, kebahagiaan, ya, belayan. Itu sulit untuk ditolak itu dengan kondisi mamamu yang sakit. Jadi kamu harus menerima ini, menerima mamamu sebagai pasien, ya. Jangan menuntut dia menjadi orang seperti yang kamu mau. Ya. Selanjutnya dari seorang wanita. Terus belum selesai, Pak. Oh iya, maaf. Ada yang terlewat. Ibu saya merasa sekarang saya lebih cepat emosi. Bagaimana ya Pak cara saya tetap sabar walau rasanya lelah seperti tidak dihargai? Tuh, salah lagi. Kamu minta dihargai, salah, nak. Kamu bisa kecewa, betul. Tapi kamu tidak perlu kecewa. Kamu mesti berbelas kasihan. Kecewamu harus berubah menjadi belas kasihan. Ya jangan begini. Kalau begini kamu ada pamrih dan saya melihat ada kesombongan di sini. Jangan, nak. Kamu wanita baik-baik dan kamu akan diberkati Tuhan. Pengorbanan pengabdianmu kepada keluarga diperhitungkan Tuhan. Tuhan tidak menutup mata terhadap apa yang kau lakukan ini. Oke, terus. Saya kecewa dan di sisi lain takut juga jadi generasi sandwich. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Generasi sandwich itu generasi di mana dia ditekan dari bawah dan atas, dari bawah kepentingan sendiri, kebutuhan sendiri, keluarga, dari atas orang tua. Ya. Saya tidak tahu kenapa orang takut jadi generasi sandwich. Ya. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya. Saya pernah ya seminar soal generasi sandwich ini. Ya. Pernah, Pak. Jadi kalau kita jadi sandwich, syukurlah. Kita ditelan kanan kiri, ya kan? Hidup ini singkat, sayang. Singkat dan tragis. Isi hidupmu, makna hidupmu dengan kesalehan, kasih, belas kasihan. Tidak akan lepas upah yang kamu terima, baik di bumi maupun di kekekalan. Ya, oke? Kita harus orang yang punya belas kasihan, merciful. Merciful. Ya kan? Harus merciful. Amin. Amin. Penuh belas kasihan. Oke? Sip, mantap. Terus. Berikutnya dari seorang wanita usia 62 tahun, janda mati, memiliki 6 anak, tinggal di Kupang, NTT. Shalom Bapak Pendeta Erastus, Bapak Rohaniku. Saya seorang janda meninggal suami 11 tahun yang lalu. Saya hanya mau menyampaikan saya jadi orang yang kuat dalam menghadapi hidup yang semakin jahat. Tapi sejak saya mendengar Abam, saya menjadi kuat. Lebih kuat. Sebelumnya sudah kuat, sekarang menjadi lebih kuat. Saya bisa menjalankan usaha saya dan jaga toko sendiri. Anak-anak sudah menikah semua, tapi selalu ada masalah datang kepada saya. Secara manusia sudah tidak bisa menerima, tapi saya selalu kuat karena selalu dengar firman Bapak setiap pagi. Amin. Dan saya mau tanya kepada Bapak, anak-anak dan menantu-menantu saya, kalau kurang ini pertanyaannya, anak-anak dan menantu-menantu saya, kalau kurang sopan dengan saya, hati saya sakit dan mereka langsung ditegur Tuhan. Contohnya usaha mereka tidak lancar atau mereka dapat sakit, saya hanya bilang, Tuhan ampuni dosa anak-anakku dan menantu-menantu. Anak saya ada 6 orang, Bapak. Ya, begini yang pertama, ibu berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru. Ibu sudah tua. Ya. Yang kedua, ibu harus tetap ikut ya doa pagi, mendengarkan truth, karena itulah yang akan jadi kekuatan ibu yang menginspirasi dan memotivasi ibu berkemas-kemas.
Sampai ibu bisa menaruh kebahagiaan ibu hanya pada Tuhan. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang akan memuliakan kita, puji Tuhan. Ya. Lalu saya harus mengingatkan ibu, jangan suka memberi uang ke anak. Ibu merusak anak. Ya. Lebih baik ibu berikan uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Saya khawatir ibu dengan toko ibu, lalu ibu suka berbelas kasihan ke anak. Bagian itu bukan untuk anak, Bu, untuk Tuhan. Anak nyari sendiri. Kalau mau miskin susah makan sehari 2 sekali atau 2 hari sekali, biar ibu nggak usah bantu lagi. Saya khawatir ibu masih bantu, ibu merusak anak-anak. Ya, terus. Sampai sini dulu Bapak mau mendengar keluh kesahku. Bapak jaga kesehatan ya. Terus. Saya tidak ada pertanyaan, hanya mau bersaksi. Bapak rohaniku, saya sudah 6 bulan ikut doa pagi, mendengarkan Abam. Hidup saya diubah dan mulai mengasihi sesama. Amin. Mau memaafkan sesama. Terutama memaafkan anak ya. Jangan harap mereka sopan sama ibu. Jangan harap mereka membalas kebaikan ibu. Jangan mengharap mereka berbakti. Jangan harap. Berbakti boleh enggak, sudah. Enggak apa-apa. Supaya ibu menjaga pikiran ibu dan perasaan ibu. Ya. Terus. Dan bisa bijaksana mengatasi masalah anak-anakku dan menantu-menantuku. Amin. Walaupun mereka sudah menikah semua. Terima kasih banyak Bapak mau mendengarkan keluh kesahku. Puji Tuhan. Doaku Bapak sehat-sehat terus bersama. Amin. Ya. Ibu ingat ya, jangan memberi uang ke anak. Kecuali sangat terpaksa dan Roh Kudus bicara, iya. Kalau tidak, ibu tergoda memberi uang ke anak. Satu, merusak. Ibu berdosa kepada Tuhan karena uang itu bagian untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk anak. Anak sudah cukup dibesarkan. Ya. Terus. Pertanyaan dari 08525611 sekian-sekian. Ini anonim, tidak disebutkan juga laki-laki atau perempuan. Hanya usianya 45 tahun dan memiliki 2 orang anak. Ya. Shalom Pak Eras. Kapan Pak Eras mau datang membagi roti hidup, tanda petik, di Manado, berbagi firman? Begitu. Ya. Semoga Tuhan mengendaki Pak Eras punya waktu untuk pelayanan di Manado. Sebenarnya saya dengan istri saya sudah ngomong-ngomong untuk ke Manado. Kan di sana kami membangun SMA dan PAUD dan SD. Ya. Tapi kita masih sibuk beberapa waktu ini, apalagi puasa. Kami puasa ini ikut puasa, pagi doa, sore pimpin doa. Ya. Nyaris tidak bisa keluar kota ya. Tapi kami memang sudah rencana mau ke Manado dan Tomohon. Oke. Tuhan berkati, thank you. Nanti pasti kami beritakan ke Abam, ya, kebaktian ibadah raya, KSKI Rehoboth, Kelapa Gading kalau kami ke Manado. Ya. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 46 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Ya. Apakah ketika sedang berpuasa dan berselisih paham dengan istri atau dengan suami, bisa batal puasanya, Pak? Enggak. Nah, kalau sudah berselisih, minta ampun. Kecuali Anda lalu dendam, berantem terus, nah itu percuma puasanya. Makan aja, enggak usah puasa. Percuma puasanya. Ya. Tapi setelah berselisih, ada kesalahan atau dosa lain. Bukan hanya berselisih dengan pasangan hidup. Berantem dengan orang lain, nggak bisa. Atau dosa lain, langsung minta ampun. Oke. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 46 tahun, menikah, tinggal di Sulawesi Tengah. Ya. Shalom Pak Pendeta, maaf saya ada masalah dalam keluarga. Saya berasal dari gereja Protestan di mana saya tinggal. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada para pelayan menyalahgunakan keuangan gereja sebanyak atau sejumlah ratusan juta. Seratusan juta, Pak. Ya. Dan sampai saat ini belum terselesaikan karena yang bersangkutan selalu mengelak. Sementara saya orang yang getol, dalam bahasa Sunda artinya rajin mencari tahu di mana keberadaan uang itu. Tetapi malah saya yang ditendang keluar untuk tidak bergabung dengan mereka dalam kepengurusan gereja. Maka saya mengambil sikap untuk pindah ke gereja lain dan tidak disangka saya ketemu dengan gereja GSKI dan saya sangat tertarik dengan pelayanan karena sangat menumbuhkan iman saya. Tetapi istriku tidak mau ikut saya ke GSKI. Dia malah mau menceraikan saya. Wow. Gini ya. Iya. Yang pertama, you dulu itu kepoh ya. Kepo ya, Pak. Ya. Kepoh, getol. Sudah. Yang dalam bahasa rajin Sudah, ya. Rajin. Ya. Mestinya kamu kalau bukan urusan kamu nggak usah getol untuk hal yang tidak perlu kamu getol. Getollah untuk yang lain. Orang cuma 100 juta, kecuali 100 miliar. Iya. Dan itu pun kalau Tuhan suruh. Nah usah.
Sebenarnya getolmu itu juga ingin menangkap maling dan itu mempermalukan. Kalau Tuhan tidak beri komando, jangan lakukan. Nah sekarang kamu keluar di gereja itu, nggak apa-apa sih. Kamu ikuti lewat Truth ID saja, ya. Nah bisa lewat Truth ID, atau bisa juga kamu datang ke gereja, tidak usah jadi pengurus demi istri. Ya. Demi istri. Sementara itu kamu ikut Truth ID lewat YouTube saja. Sampai istrimu melihat kamu punya perubahan. Dan pasti ada satu momentum di mana istrimu mau keluar dari gereja itu. Nanti dia akan berkata, "Pap, kita keluar dari gereja ini ya." Nanti kamu tunggu dia ngomong gitu. Baru kau bawa ke SKI dan pindah ke gereja itu. Oke, teruskan. Yang jadi pertanyaan saya Pak Pendeta yaitu satu, apakah tindakan saya salah sebagai anggota jemaat mencari dana pembangunan gereja yang dikorupsi? Kalau Tuhan suruh tidak salah, tapi rasanya ini kamu getolnya ini mau nangkap maling, ya usah. Ya, tapi kamu orang baik ya, tapi tetap tidak perlulah melakukan hal itu. Ya. Terus yang kedua, apa yang harus saya lakukan ketika istri saya mau menceraikan saya saat saya tetap bertahan di GSKI? Jangan bertahan di GSKI, ya. Kamu tidak ke gereja saja lebih baik. Ikut YouTube. Betul nggak? Truth.id. Ya. Sampai istrimu nanti akan berkata, "Pap, yuk kita keluar dari gereja ini, bawa dia ke GSKI." Atau sekali-kali kamu datang ikut ke kebaktian di situ, datang aja, langsung pulang ya. Sampai ya, nanti kamu berubah total, istrimu lalu berkata, "Wah, kok suamiku sekarang beda." Buktikan perubahanmu itu. Usia berapa ya tadi? Usianya 46, Pak. 46 Ya, cukup tahun. umur ya. Iya. Lucu banget. Iya. Kamu pasti orang yang kepo. Nggak usah ya. Iya. Tapi senang kamu nanti kalau sudah belajar suara kebenaran, belajar kebenaran dari kami akan cerdas lebih dari kemarin. Ya, keponya jadi kurang. Keponya itu kepo untuk mengerti firman nanti. Ya. Oke, terus. Dari seorang pria usia 36 tahun menikah berprofesi sebagai petani, Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Riau. Shalom Pak Erastus yang saya banggakan dan seluruh tim Truth ID. Saya sangat bersyukur kepada Bapak Elohim kita karena selalu mengarahkan saya untuk mengikuti doa pagi, program Abam dan sebagainya yang ada di Truth ID. Saya merasa sangat diubahkan, walaupun teman saya semakin sedikit, tapi sukacita saya melimpah setiap berdoa. Keren. Oke. Karena mungkin dianggap sesat kali ya. Semakin sedikit. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Terus. Saya pernah bertanya di Abam episode 157 di menit terakhir. Terima kasih banyak Pak Eras sudah menjadi mentor, sudah jadi teladan dan tokoh guru saya. Sekarang saya sudah jadi pelayan atau diaken di gereja saya. Di desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Tapi bukan pendeta ya? Bukan Pak, ini diaken. Okay. Ya, diaken di salah satu gereja, ini gereja Protestan ya Pak, yang mungkin ya. Oh bukan ya? Bukan, ini bukan. Oh iya, maaf. Dari ini namanya gereja Pentakosta. Ya, Pentakosta. Ya. Oke. Sebulan yang lalu, para kaum ibu menyanyikan lagu ciptaan Pak Eras, yaitu yang berjudul Pulang. Yang perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Itu ya. Terus. Saya terkejut dan senang. Kok sepertinya Pak Eras ada di situ, berasa seperti ada di situ. Ya. Saya semangat, tapi saya melihat jemaat yang lain tidak begitu peduli. Padahal makna lagunya sangat mendalam, yaitu pulang ke surga atau pulang ke jurang kekelaman. Ini pilihannya. Ya, salah satu mau pilih kemana gitu ya. Ya. Terus. Semoga Bapak dan keluarga serta tim Suara Kebenaran selalu dalam perlindungan Tuhan dan dicukupkan dalam segala hal. Izin Pak, kalau boleh saya minta buku-buku rohaninya untuk saya baca di saat tidak ada jaringan atau sedang di kebun. Kalau Bapak tidak keberatan, mana tahu ada baju bekas yang tidak terpakai, tolong kirimkan ke saya. Terus. Supaya saya lebih percaya diri lagi dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita ini semua. Ini baju bekas untuk dia maksudnya? Iya. Aduh, nggak usah baju bekas, baju baru kita kasih kali. Tolong Bu Erlin suruh hubungi. Ya. Ini urusannya Bu Erlin ini ya. Apa yang bisa dibantu dia? Baik. Tuhan Yesus memberkati kita sampai kita bersama-sama di langit baru dan bumi baru. Ya udah. Ya. Keren ini. Ya. Dia diaken nih.
Diaken, ya. Tapi temannya sedikit ya. Tapi gereja ini pemimpinnya, ketua sinodenya kenal baik. Dan saya tahu beliau waktu di PGPI ya. Kalau memberikan saran-saran itu bijaksana, orang tua. Saya appreciate dengan ketua sinode beliau. Waktu itu saya masih belum dicap sesat seperti sedahsyat ini ya. Oke. Tuhan berkati. Selanjutnya dari seorang wanita usia 39 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Kupang, NTT. Shalom Bapak Rohaniku beserta tim. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan saya di Abam 953. Jujur Pak, pada saat saya mendengar jawaban Bapak, air mata saya menetes secara spontan. Saya terharu dan merasa bahagia punya Bapak rohani seperti Bapak. Yang walaupun kita tidak pernah bertemu, tapi Bapak selalu ada untuk penanya-penanya di Abam. Oh iya Bapak rohani, di pertanyaan kali ini saya mau cerita sedikit dengan abang saya yang sudah meninggal, mengenai abang saya yang sudah meninggal 6 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2018. Amin. 3 tahun sebelum dia meninggal, dia sudah mengenal khotbah Bapak lewat siaran televisi AFB. Ini singkatan Anak Flobamorata Broadcast TV, televisi lokal yang ada di Kupang. Dan kalau tidak salah siaran itu tiap jam 8 malam sampai setengah 9. Dan walaupun saluran tersebut ini tidak terang dan hanya suara Bapak yang jelas, tapi abang saya tidak pernah ketinggalan tiap malam untuk menonton suara kebenaran. Dan dia mengajak anak istrinya dan kami saudara-saudaranya, tapi cuma saya dan abang saya yang sudah meninggal ini yang setia sampai sekarang. Wow, dia pasti masuk surga. Iya. Terus? Dan sebelum abang saya meninggal, hidupnya seperti tidak wajar. Sampai semua orang-orang di kampung saya mengatakan dia gila, termasuk juga istrinya. Wah, kenapa? Dan hampir setiap malam atau setiap ketemu kami berdua selalu sharing dan cerita tentang khotbah Bapak. Oh, ya, khotbah-khotbah ini karena dianggap ekstrim seperti terus. Itu ya. Dan abang saya bilang sama saya, kita harus bersyukur karena kita bisa mendengar pendeta ini. Kalau tidak sampai mati pun kita tidak tahu arah hidup kita di balik kubur seperti apa. Wah, merinding kita. Iya. Duh, jadi merinding kita. Terus? Dan kadang-kadang kami berdua saking enaknya sharing sampai jam 12 malam. Haleluya. Terus? Pernah sekali kami diusir sama istri abang saya. Karena sudah jam 12 malam, kata istrinya. Belum mati sudah ngomongin surga terus. Entah mati nanti masuk surga atau tidak. Dan waktu dia sakit juga tidak lama, cuma sebulan, dia sudah meninggal. Waktu dia meninggal, saya sangat sedih. Nah, 1 bulan sakit itu sebenarnya persiapan akhir. Iya. Itu finishing well. Ya. Jangan kita pikir negatif loh. Justru dia lagi dibersihkan total. Ya. Terus karena cuma dia, ini sedih sekali waktu abangnya meninggal, karena cuma dia abang satu-satunya yang sepaham dengan saya. Tapi setelah abang saya meninggal, banyak yang menyindir. Kata mereka, tuh orang surga sudah dipanggil ke surga duluan. Tapi dalam hati ini Pak, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk abang saya. Kalau dia masih hidup bisa jatuh dalam dosa, bisa segala macam, udah pulang aja. Ya. Itu Tuhan baik. Terus yang saya mau tanya, apakah mungkin dengan ketemu khotbah Bapak di siaran televisi itu merupakan rencana Tuhan untuk mempersiapkan abang saya sebelum dia pulang? Ini tadi Bapak sudah singgung ini. Enggak, dia pasti orang baik. Iya, betul. Dia pasti orang baik, sehingga Tuhan juga mengatur dia sampai begitu. Iya. Nah, kalau sampai istrinya tidak bisa menerima, itu istrinya nuraninya tidak benar. Kalau kebenaran itu pasti diterima orang yang nuraninya benar. Kalau kamu dari Allah, kamu tahu, kata Tuhan Yesus, ajaranku dari Allah atau bukan? Ya. Terus, maaf ya Bapak, karena cerita saya panjang. Keren, ini pertanyaan yang bagus. Terus, kiranya Bapak Elohim Yahweh memberkati Bapak dan amin. Senang sekali membaca kesaksian seperti ini, kan memberkati semua pecinta Abam juga. Ya. Yang lain juga diberkati kan? Amin. Oke, terus. Dari seorang janda usia 73 tahun, memiliki 2 orang anak tinggal di Semarang. Shalom Pak Eras yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Eras karena melalui channel YouTube Bapak, saya merasa sangat dipersiapkan untuk memasuki langit baru, bumi baru. Ya, 73 usianya, oke. 73, ya. Terus? Sejak pandemi, saya rajin mengikuti ibadah online, dan sejak awal 2022, rajin ikut doa pagi di Truth ID. Saya juga mengikuti pengajaran Pak Eras tentang surga seperti episode 16, Corpus Delicti, juga tentang providensia Allah. Semuanya luar biasa, Pak. Sehingga saya rindu untuk berbagi kepada kelompok lansia
serta kelompok Bible Study, serta kerabat saya. Maklum saya dari gereja lain, gereja sinode lain, uraian Pak Eras membuat mata saya terbuka. Wow, kalau berkenan Pak, tolong saya diberikan alamat tempat saya bisa membeli buku-buku tersebut. Diberi aja, ya, kirimin ya. Kirimin saja untuk ibu ini. Terus. Syukur-syukur buku-buku terbaru seperti monoteisme sudah terbit. Aduh. Iya, ini agak. Ya terus. Agar saya punya pegangan untuk berbagi berkat surgawi tersebut. Iya, terus. Sekali lagi terima kasih banyak Pak mentor dan sahabatku. Doa saya kiranya Pak Eras dan sekeluarga selalu sehat, panjang umur, diberkati untuk menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Oke, Ibu Kentri Hastuti. Iya. Jadi tidak perlu, ini bukan rahasia ya. Iya. Kentri Hastuti, Ibu dari Semarang. Jih, ini pasti orang Jawa nih. Ini dari anggota GKJ ya. Iya. Sugeng Ibu. Iya. Pangestunipun. Iya. Bu, senang kami akan kirim buku-buku ke Ibu. Ibu tetap aja di GKJ. Jangan pindah gereja ya Bu. Tetap setia di GKJ sampai Tuhan memanggil Ibu pulang. Kalau Tuhan berkenan. Ya. Wah, indah sekali. Terus kan? Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 16 tahun, masih pelajar, tinggal di Nusa Tenggara Timur. Ya. Shalom. Bagaimana kehidupan seseorang yang terjatuh dalam dosa dan tidak bertobat? Kalau tidak bertobat ya masuk neraka. Tapi kenapa kamu tanya begini? Nah, Shalom, bagaimana kehidupan seorang usiamu 16 tahun? Kamu itu, kalau pertanyaan ini terkait dengan hidupmu, kamu akan ditolong Tuhan untuk selamat. Karena anak usia seperti kamu berbuat dosa itu nggak tanya-tanya. Bablas saja, dia nikmati saja. Ya. Bertobat itu harus kita lakukan setiap hari. Bukan hanya sekali. Tapi setiap kali kita berbuat salah, kita minta ampun, kita bertobat. Besok lagi salah lagi ya minta ampun, bertobat. Tobat itu kan metanoia ya. Dalam bahasa Yunani artinya perubahan pikiran. Setiap kali salah, kita minta ampun, Tuhan memperbarui pikiran kita. Bahkan ketika kita tidak berbuat salah, hanya berpikir keliru atau berpikir salah, itu juga sudah dosa dan kita harus minta ampun. Ya. Tapi salut ya, umur 16 tahun, kamu mau sekolah pendeta nggak? Kalau kamu mau sekolah pendeta, kamu kirim lagi ke alamat ini, nanti kamu akan saya beri beasiswa. Rumahnya mana dia? Di NTT Pak, Kupang. Oh ya, nanti kamu bisa saya kirim ke STAK Kupang, Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. Di situ ada sekolah pendeta, ada sekolah PAUD, ada sekolah beberapa jurusan. Nah. Ya. Oke, sampai jumpa saudara-saudara sekalian di episode 964. Tuhan berkati.